Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya hari ini. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Sudah mandi, sudah sarapan, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Oke, yuk sebelum belajar, silahkan Mas Rosyid pimpin doa dulu sebagai ketua kelasnya ya. Alhamdulillah semua berikan kesehatan ya, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Nah hari ini anak-anak Bu Rina kita semuanya akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Suaranya kecil? Ya, sudah dengar, Bu. Hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yuk kita menyanyi dulu untuk menambah semangat. Ambil cangkulmu, ambil bangkumu, kita bekerja dan tujumu. Nah, tahukah kamu tinggi rendah nada? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dalam nada lagu kita bisa menyebutnya dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, coba lihat, perhatikan gambar not piano berikut ini ya. Di sini terdapat titik di bawah. Seperti itu ya. Kalau lagu yang lambat, apakah anak-anak ada yang tahu? Contohnya? Tahu, Bu. Bagimu negeri lambat. Syukur. Bagimu negeri, ya boleh. Syukur, pintar, hebat. Berarti anak-anak sudah bisa ya untuk menganalisis lagu-lagu yang bernada tempo sedang, cepat, atau ya itu nanti Bu Rina minta tolong anak-anak memvideokan kalian saat menyanyi lagu Menanam Jagung, kemudian kalian kirim ke via WA ya anak-anak ya. Bu Rina tunggu 1 hari ini ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, nah itu Ayo membaca. Musim kemarau telah tiba. Pak Raffi harus bekerja keras menyiram jagung yang telah ia tanam. Ia rajin untuk ke sawah. Tak lupa tanaman jagungnya dirawat penuh dengan kasih sayang. Beda dengan Pak Tony, ia jarang pergi ke sawah untuk menyiram tanaman jagungnya. Padahal hujan tak kunjung datang. Dan tanaman jagung membutuhkan sekali air untuk bertahan hidup. ya, terima kasih ya Mbak Dwi. Nah, anak-anak, apa yang terjadi ya? Kira-kira apa yang terjadi dengan tanaman jagung Pak Raffi dan tanaman Pak Tony? Ya. Nah, ini mungkin ada teman lain. Kira-kira apa yang terjadi anak-anak dengan tanaman jagung Pak Raffi? Saya, Bu. Tambah seger. Pak Raffi merawat namanya. Pak Tony tidak merawat. Berarti tanaman jagungnya bagaimana anak-anak? Tanaman Pak Raffi subur, tumbuh subur, Bu. Tanaman jagung Pak Tony tidak tumbuh subur, akan mati lama-lama. Salah satunya karena itu musim kemarau ya, berarti harus harus disiram. Butuh apa? Butuh air. Nah, air itu bermanfaat buat siapa saja ya anak-anak ya? Buat semua, buat semuanya, hidup. manusia,
manusia, hewan, tumbuhan, semuanya Tumbuhan. membutuhkan Air. air. Coba. Nah, ini jawabannya. Tentu saja tanaman jagung Pak Raffi akan tumbuh subur, sedangkan jagung Pak Tony akan mati. Jagung membutuhkan air untuk keberlangsungan hidup. Tanpa air, tanaman jagung akan mati. Selain untuk tanaman, air juga bermanfaat untuk manusia dan hewan. Coba, bisakah kalian menyebutkan manfaat air untuk manusia? Coba, siapa yang mau menjawab nih? Saya, Bu. Iya. Untuk minum, pinter. Apalagi? mandi, minum. Ada lagi? Mas Rosyid, apa ya? Ya Bu, saya Bu. Ayo fokus. Itu Bu. Tadi mandi sudah, minum sudah, mencuci Bu. Iya, mencuci. Terus buat Pak Tani penting banget ya tadi buat irigasi. Nah, anak-anak, oleh karena itu ya, kita harus bijak dalam memanfaatkan air. Nah, ini adapun manfaat air ini bisa ada banyak sebenarnya. Nanti kalian bisa lanjutkan sendiri ya manfaat airnya ya. main air, Bu. Seneng nggak kalau main air? Senang sekali, Bu. Basah-basahan seneng ya? Senang, Bu. Ya, terus kalau yang ini Senang apalagi renang, Bu. renang. Kalau ini sedang ya main air juga. Kalau yang terakhir ini sedang Menyiram. apa sih yang kalian pikirkan dengan gambar ini? Pendapat. Menggunakan air semua itu, Bu. Iya, memanfaatkan air semua ya. Karena airnya masih banyak, iya nggak? Iya. Iya. Coba kalau yang sebenarnya saya mau tampilkannya slideshow tuh bagus nih satu. Coba kalau yang gambar ini, gambar yang pertama ini. Itu sedang Itu kesusahan air. kesusahan air, mengambil air di sungai. Iya, ini ngambil air di sungai ya. Kalau yang Iya. kedua, gambarnya apa nih? Tanahnya bagaimana? Tanahnya kering. Kekeringan, retak-retak. Terus kalau yang gambar terakhir, Antri air. Antri kalian pernah mengalaminya? Air bersih. Pernah, Bu. Hah? Pernah. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Saya tidak, Bu. Alhamdulillah. Kalau yang pernah itu Saya masih ya? masih ada, Bu. Iya, ya. Daerah Ngawen, Bu. Daerah Ngawen. Iya, Bu. Kekurangan air. Nah, anak-anak dari gambar ini apa ya yang bisa kita ambil hikmahnya ya? Jangan memanfaatkan air dengan baik. Oke, pinter. Nah, nih. Coba, apakah kalian masih melakukan hal-hal di bawah ini? Nah, ini lagi nyemprot-nyemprot air. Terus ini apa ini? Nyuci motor, kerannya Mencuci terbuka. motor. Iya, kerannya terbuka terus dibuang-buang. Kemudian ini lagi main di kamar mandi ya, main-main air. Ini coba lihat sedang gosok gigi, tapi kerannya terbuka sampai banjir-banjir. Iya. Tapi iya, yang terakhir ini nih. Ini gambarnya itu habis cuci tangan lupa tidak menutup Keran. Keren. Insya Allah kalau anak-anaknya Bu Rina kelas 4 ini tidak ada yang seperti ini ya. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Coba semuanya ya. Ya. Insya Allah Ya, kalian Bu. bisa. Nah, apabila iya, segera ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan ini ya, karena sikap ini tidak sesuai dengan kewajiban kita atas penggunaan air. Sikap yang tidak bijak dan tidak patut untuk dicontoh ya anak-anak ya. Ya, Ya, Bu. Nah, di sini
kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap penggunaan energi air. Coba Bu Rina minta tolong bacakan yang slide yang gambar warna merah dulu ya. Tolong bacakan Mbak Muci. Ya, Bu. Berikut adalah contoh hak terhadap ketersediaan air bersih. 1. Mendapatkan pelayanan air minum yang bersih dan layak. 2. Mendapatkan air bersih yang cukup untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan mencuci. 3. Mendapatkan kebebasan menggunakan air seperti untuk irigasi sawah. 4. Terhindar dari polusi, limbah, atau buangan zat kimia yang dapat mencemari air. 5. Mendapatkan informasi-informasi penting mengenai ketersediaan air bersih atau pengembangan air bersih. Ya, Sudah, Bu? Oke, terima kasih Mbak Muci. Hebat, membacanya sudah lancar ya kelas 4 ya. Nah, Ya, Bu. yang dibacakan Mbak Muci tadi itu tentang hak kita terhadap ketersediaan air ya. Hak itu tadi contohnya mendapatkan pelayanan air, mendapatkan air. Nah, semuanya mendapatkan ya. Sekarang coba yang kewajibannya. Minta tolong Air bersih, contohnya menjaga kelestarian hutan atau lahan hijau. 4. Tidak membuang sampah atau limbah sembarangan ke sumber air atau ke tempat yang bisa mengalir ke sumber air. Oke, Sudah, Bu. pinter. Wah, anak-anaknya Bu Rina hebat-hebat ya. Membacanya lancar semuanya. Teman-teman yang lain juga lancar kan membacanya? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Nah, yang dibacakan Mbak Iska itu tadi adalah kewajiban. Kewajiban atas penggunaan atau ketersediaan air bersih. Nah, energi air ini kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak ya. Tapi kalau kita itu menggunakannya boros, air itu juga bisa berkurang loh ya. Tapi hak untuk kita mendapatkan sesuatu. Nah, kalau yang kewajiban, ayo, siapa yang berani lagi? Apa sih kewajiban? Ada yang berani? Mbak Puspa? Saya, Bu. Sesuatu yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan. Hebat. Apa sih kewajiban kita sebagai umat Muslim? Nah, kita orang Islam semua ya, insya Allah ya. Apa sih kewajibannya? Sholat. Menyembah Bu. Ya. Iya, sholat, ibadah, puasa, zakat. Nah, itu kewajiban sebagai orang Islam. Kalau kewajiban kalian sebagai anak-anak, sebagai pelajar apa ya? Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin, hebat. Kan sesuatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Nah, ini menurut pendapat Profesor Dr. Noto Negoro ya. Kalau tadi lebih mudahnya kewajiban adalah sesuatu yang harus kita anak-anak berhematlah menggunakan energi air dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena di luar sana masih banyak daerah atau negara yang kekurangan air bersih. Oleh sebab itu, kita wajib bersyukur karena di wilayah kita masih dengan mudah mendapati sumber air bersih. Praktekkan sikap berhemat energi ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kegiatan anak-anak dari materi yang Bu Rina sampaikan ini nanti, silahkan kalian ringkas materi yang Bu Rina sampaikan tadi anak-anak ya. Jadi kalau kalian tidak sambil menulis, biasanya hilang itu materinya, ya kan? Nah, Iya, Bu. pesan dari Bu Rina tadi, gunakan air dengan bijak, ya. Gunakan hak dan kewajiban kita terhadap energi-energi yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari Bu Rina. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Apa tugas dari Bu Rina ya anak-anak ya? Ya, Bu. Ya, Terima Bu. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rina. Oke. Ampun.